Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, namaku Ramadhani Arya Laksana dari jurusan Psikologi. Kali ini, aku akan menerangkan dampak negatif kemajuan teknologi. Topik yang akan aku bahas kali ini, yang pertama ada pengertian teknologi, yang kedua ada dampak negatif teknologi, yang ketiga ada dampak negatif teknologi di bidang pendidikan, dan terakhir ada dampak negatif teknologi di bidang sosial. Yang pertama kita harus tahu dulu nih, apa sih teknologi itu? Di era perkembangan teknologi seperti sekarang, masyarakat banyak yang sudah memanfaatkan teknologi dalam kegiatannya sehari-hari. Berbagai sektor pun sudah memanfaatkan teknologi untuk membantu kegiatannya. Yang kemudian kita perlu tahu pengertian teknologi. Secara umum, pengertian teknologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat hingga metode pengolahan guna membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. Hal ini tentunya membantu gak cuma dari satu bidang saja, tapi banyak bidang seperti industri, sosial, maupun ekonomi. Kemudian ada dampak negatif kemajuan teknologi. Ya, seperti topik yang akan kita bahas kali ini, teknologi mempunyai beberapa dampak negatif, seperti terjadinya invasi terhadap privasi. Masalah privasi memang menjadi masalah yang serius, karena hal ini sangatlah penting dengan berkembangnya teknologi komunikasi yang sangat pesat di berbagai perusahaan pengumpulan, pelayanan, dan pendistribusian segala jenis data, termasuk yang bersifat pribadi. Keadaan seperti itu dikhawatirkan akan membuka peluang bagi terjadinya intervensi dalam kehidupan pribadi seseorang yang menyebabkan tidak lagi adanya privasi. Yang kedua ada kejahatan cyber atau cybercrime. Kejahatan ini dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi atau jaringan komputer. Contoh kejahatannya seperti pembajakan kredit, penipuan online, dan sebagainya. Kejahatan cyber dapat terjadi lintas negara, memberikan kerugian besar dan sering sulit dibuktikan secara hukum. Ketiga ada pornografi, perjudian, dan penipuan. Ketiga hal tersebut sangat marak di dunia online dan menjadi sisi negatif dari TIK. Namun, sebagian negara melegalkan pornografi dan perjudian terkait aturan-aturan tertentu. Sementara untuk penipuan, banyak oknum yang menyalahgunakan TIK guna menipu orang lain demi mendapatkan sejumlah uang. Yang terakhir, ada penyebaran malware. Malware adalah program komputer yang sifatnya mencari kelemahan software penggunanya, seperti untuk membobol atau merusak sistem operasi maupun merusak software. Contoh malware adalah virus, worm, keylogger, trojan, spyware, dan sebagainya. Kemudian ada dampak negatif kemajuan teknologi di bidang pendidikan. Contohnya, yang pertama, siswa terlalu sering menggunakan ponsel dan dapat menyebabkan masalah kesehatan. Ini juga bisa menyebabkan siswa menjadi kurang belajar. Yang kedua, adalah kurangnya interaksi yang dilakukan para pelajar sehingga para pelajar menjadi lebih individualis. Yang ketiga, munculnya budaya instan yang membuat proses belajar panjang ditinggalkan. Yang keempat, munculnya pengaruh budaya asing yang berbeda dari budaya Indonesia, sehingga para siswa lebih menyukai budaya asing daripada budayanya sendiri karena dampak dari adanya teknologi informasi saat ini. Yang kelima, memunculkan rasa malas untuk belajar karena terlalu sering bermain media sosial. Yang terakhir, yaitu memudahkan para pelajar untuk menyontek saat ujian karena mudahnya akses berbagai informasi saat ini. Kemudian ada dampak negatif kemajuan teknologi di bidang sosial. Yang pertama adalah perubahan dalam komunikasi. Dari yang tadinya lebih suka dalam tatap muka, sekarang kebanyakan orang memilih untuk via chat dan telepon. Yang kedua, menurunnya moral. Karena masuknya informasi yang berlebihan dan yang tidak mudah disaring, hal itu bisa menimbulkan menurunnya moral, apalagi pada generasi muda saat ini. Yang ketiga, terciptanya antisosial.
karena banyak orang lebih memilih menghabiskan waktunya bermedia sosial sendirian. Yang keempat, komunikasi keluarga menjadi berkurang karena masing-masing anggota keluarga lebih memilih untuk berdiam diri dan memperhatikan gadget daripada anggota keluarga lain. Yang kelima, gaya pakaian yang mulai berubah karena mengikuti tren dari luar negeri yang dibawa oleh arus teknologi. Yang keenam, kesenian tradisional mulai ditinggalkan karena orang-orang mulai menyukai budaya luar. Yang ketujuh, budaya tolong-menolong menjadi hilang karena sifat individualis yang telah terbawa oleh teknologi. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.